Berikut adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 32. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Berikut adalah terjemahan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Latar belakang turunnya ayat atau bisa disebut asbabun nuzul. Ayat ini diturunkan sebagai teguran terhadap perilaku kejam Bani Israel yang mudah melakukan kekerasan dan pembunuhan. Juga sebagai pelajaran bagi umat Islam bahwa nyawa manusia sangatlah berharga dan tidak boleh diambil tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum Allah. Menunjukkan universalitas nilai Islam dalam menjaga hak hidup manusia apapun agamanya. Penjelasan ayat, membunuh satu jiwa tanpa hak atau bukan karena kisos atau hukuman atas kerusakan sama dengan membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehidupan satu jiwa sama dengan menjaga seluruh umat manusia. Ayat ini tidak hanya mengatur hukum, tetapi juga mengangkat nilai kemanusiaan dalam Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat. 1. Kesucian nyawa manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. 2. Tanggung jawab sosial. Menjaga kehidupan orang lain adalah bentuk ibadah. 3. Anti kekerasan. Islam tidak membenarkan kekerasan sembarangan. 4. Keadilan dan hukum. Ada aturan tegas jika seseorang bersalah, bukan main hakim sendiri. Hadis memelihara kehidupan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya, Rasulullah SAW telah mengambil janji dari kami sebagaimana beliau telah mengambil janji dari kaum wanita, yaitu kami tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak-anak kita, dan tidak boleh membenci atau memusuhi sebagian yang lain. Maka barang siapa yang menunaikannya di antara kalian, pahalanya ada pada Allah. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari larangan tersebut, lalu ia dihukum, maka hukuman itu merupakan kifarat baginya. Barang siapa yang ditutupi oleh Allah, maka perkaranya terserah kepada Allah. Jika dia menghendaki mengazabnya, pasti dia mengazabnya, dan jika dia menghendaki memaafkannya, niscaya dia memaafkannya. Relevansi untuk kehidupan remaja. Maraknya bullying, tawuran, kekerasan fisik dan verbal di kalangan pelajar sangat bertentangan dengan nilai ayat ini. Menghina atau merendahkan orang lain bisa menjadi awal dari tindakan kekerasan yang lebih besar. Sebagai remaja muslim, penting untuk menjadi pelindung bagi sesama, menumbuhkan empati dan solidaritas, menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Solusi Islam terhadap kekerasan. Pendidikan akhlak sejak dini, mengenalkan nilai-nilai kasih sayang dan tanggung jawab, meningkatkan kesadaran hukum Islam seperti qisas, diyat, dan lain-lain, menumbuhkan budaya damai di lingkungan sekolah dan rumah, aktif dalam kegiatan positif seperti olahraga, dakwah, seni, dan sebagainya.
Hikmah dan pesan moral. 1. Islam menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia. 2. Kita semua punya peran dalam menciptakan lingkungan damai. 3. Jangan anggap remeh tindakan kecil yang bisa menyakiti orang lain. 4. Jadilah remaja yang menambah manfaat, bukan mudarat. Kesimpulannya, barang siapa menjaga satu nyawa, seakan ia menjaga seluruh umat manusia. Mari jadikan Quran Surat Al-Maidah 32 sebagai pegangan hidup. Hindari kekerasan, jaga pergaulan, rawat empati, cintai damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.